Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nayara Sabira dengan NIM 2307578 dari Program Studi Sistem Telekomunikasi Angkatan 2023 kelas 3A. Kali ini saya akan membawakan materi seputar operasi dasar sinyal di mata kuliah Sinyal dan Sistem. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3 pada mata kuliah Sinyal dan Sistem. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu sinyal. Sinyal secara matematis berarti besaran fisis yang bervariasi terhadap waktu, ruang, atau variabel bebas lainnya yang membawa informasi. Secara sederhana, sinyal adalah sebuah pesan yang dikirimkan dari satu titik ke titik lainnya. Sinyal dapat berbentuk sebuah gelombang suara, sinyal listrik, hingga gambar digital. Sinyal dapat diukur dan diwakili secara matematis sebagai fungsi dari variabel bebas. Sinyal dengan variabel waktu atau T terbagi menjadi dua, yaitu sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit. Selanjutnya di sini kita akan mengenal lagi sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit. Sinyal waktu kontinu adalah fungsi matematis yang terdefinisi untuk setiap nilai waktu dalam suatu interval kontinu, yang mana sinyal dihasilkan terus-menerus bervariasi terhadap waktu. Sedangkan sinyal waktu diskrit adalah sinyal yang bernilai hanya dalam potongan-potongan waktu diskrit. Sinyal diskrit berasal dari hasil pencuplikan atau sampling dari sinyal kontinu atau XT. Kemudian kita masuk ke pengertian dari operasi sinyal. Operasi sinyal merupakan manipulasi matematis yang diterapkan pada sinyal untuk menganalisis, memproses, atau mengubah karakteristik sebuah sinyal. Operasi pada sinyal sangat penting dalam dunia komunikasi digital, pengolahan audio, serta analisis data. Beberapa tujuan dari operasi sinyal adalah untuk meminimalisir noise, memperkuat sinyal informasi, mempermudah proses analisis sinyal, dan lain-lain. Kemudian di sini ada 5 jenis operasi dasar pada sinyal. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua ada perkalian, yang ketiga ada penguatan atau amplifikasi, yang keempat ada pelemahan atau atenuasi, kemudian yang terakhir adalah pergeseran atau delay pada sinyal yang selanjutnya akan kita breakdown satu persatu. Kita akan mulai dari penjumlahan sinyal. Operasi penjumlahan pada sinyal adalah proses menggabungkan dua buah sinyal atau lebih menjadi satu sinyal yang baru. Penjumlahan sinyal ini dapat digunakan untuk menggabungkan informasi dari sumber-sumber yang berbeda, atau bisa juga untuk meningkatkan kualitas suatu sinyal agar lebih baik. Implementasinya pada dunia nyata adalah seperti penggabungan trek audio, komunikasi radio, radar, dan pengolahan pada gambar. Secara matematis, penjumlahan sinyal dituliskan sebagai YT sama dengan X1 T plus X2 T dan YN sama dengan X1 N plus X2 N, yang mana YT merupakan sinyal keluaran waktu kontinu, X1 T merupakan sinyal satu masukan waktu kontinu, kemudian X2T adalah sinyal kedua masukan waktu kontinu, YN adalah sinyal keluaran waktu diskrit, dan X1N adalah sinyal satu masukan waktu diskrit, dan X2N adalah sinyal dua masukan waktu diskrit. Selanjutnya adalah perkalian pada sinyal. Operasi perkalian pada sinyal merupakan proses menggandakan atau mengalikan dua atau lebih sinyal untuk menghasilkan sinyal yang baru. Perkalian pada sinyal dapat digunakan untuk mengubah sebuah frekuensi, fase, atau amplitudo sinyalnya, atau bisa juga untuk mengimplementasikan operasi konvolusi dalam domain frekuensi. Perkalian pada sinyal lebih kompleks daripada penjumlahan sinyal. Hal ini yang membedakan antara perkalian dan juga penjumlahan. Dikarenakan perkalian sinyal digunakan untuk memodifikasi sinyal dengan menghasilkan frekuensi baru, bukan sekedar menggabungkan dua sinyal, dan implementasi nyatanya pada kehidupan sehari-hari adalah perkalian pada sinyal sering digunakan pada komunikasi radio, radar, atau pengolahan suara.
Dan secara matematis, perkalian pada sinyal dituliskan sebagai YT sama dengan X1T dikali X2T dan YN sama dengan X1N dikali X2N. Yang mana YT merupakan sinyal keluaran waktu kontinu, X1T merupakan sinyal satu masukan waktu kontinu, X2T merupakan sinyal kedua masukan waktu kontinu, YN sama dengan sinyal keluaran waktu diskrit, X1N adalah sinyal satu masukan waktu diskrit, X2N adalah sinyal kedua masukan waktu diskrit. Selanjutnya adalah amplifikasi atau penguatan pada sinyal. Amplifikasi merupakan sebuah proses yang dapat meningkatkan kekuatan atau intensitas sinyal. Proses ini dilakukan dengan memperkuat amplitudo sinyal tanpa mengubah frekuensi atau bentuk gelombangnya. Tujuan utama dari amplifikasi sinyal adalah untuk meningkatkan kekuatan sinyal agar dapat ditransmisikan atau diproses dengan lebih efektif tanpa kehilangan informasi yang dikandung di dalamnya. Implementasi amplifikasi ada pada stasiun pemancar radio atau penerima ponsel atau telepon yang memerlukan penguatan untuk menjaga kualitas sinyal agar tetap stabil. Dan secara matematis, amplifikasi atau penguatan pada sinyal dituliskan sebagai YT sama dengan A dikali XT, YN sama dengan A dikali XN, yang mana YT merupakan sinyal keluaran waktu kontinu, XT sama dengan sinyal masukan waktu kontinu, YN adalah sinyal keluaran waktu diskrit, XN adalah sinyal masukan waktu diskrit, dan A adalah konstanta pelemahan yang terjadi, yang mana A harus lebih dari sama dengan 1. Kemudian kita berpindah ke atenuasi atau pelemahan pada sinyal. Proses pelemahan atau penurunan amplitudo yang disebut juga atenuasi adalah saat sinyal tersebut melewati suatu medium transmisi atau jalur komunikasi. Faktor yang menyebabkan atenuasi adalah seperti jarak yang jauh atau hambatan pada saluran transmisi, atau bisa juga adanya interferensi dari sumber lain. Pelemahan ini terjadi ketika suatu sinyal sudah dalam kanal. Dan salah satu contoh terjadinya atenuasi atau pelemahan pada sinyal adalah ketika suatu sinyal radio yang melewati tembok atau bangunan. Saat itu, sebagian energi sinyal akan diserap oleh material bangunan, yang mana itu akan menyebabkan sinyal yang diterima di sisi penerima akan menjadi lebih lemah daripada sinyal aslinya. Dan secara matematis, atenuasi atau pelemahan pada sinyal dituliskan sebagai YT sama dengan A dikali XT, dan YN adalah sama dengan A dikali XN. Hal ini sama seperti penulisan matematis pada penguatan atau amplifikasi pada sinyal, yang mana YT adalah sinyal keluaran waktu kontinu, XT adalah sinyal masukan waktu kontinu, YN adalah sinyal keluaran waktu diskrit, XN adalah sinyal masukan waktu diskrit, dan A adalah konstanta pelemahan yang terjadi, yang mana A harus kurang dari sama dengan 1. Selanjutnya adalah operasi dasar yang terakhir, yaitu pergeseran atau delay pada sinyal. Delay atau pergeseran pada sinyal adalah proses menggeser seluruh bentuk gelombang sinyal ke kiri atau ke kanan sepanjang sumbu waktu tertentu yang telah ditentukan. Tujuannya dari delay ini adalah delay berperan dalam, mohon maaf di sini terdapat kesalahan dalam mengetik, dalam sinkronisasi, yang mana dengan delay, maka waktu kedatangan sinyal akan disesuaikan agar bisa diproses secara bersamaan dengan sinyal yang lainnya. Dan juga delay dapat menghindari tumpang tindih atau kekosongan sinyal dalam sistem komunikasi. Contoh sederhana dari delay adalah adanya tundaan pada panggilan telepon. Ini disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan sinyal suara untuk melintasi jarak yang jauh. Dan secara matematis, delay atau pergeseran pada sinyal dituliskan sebagai YT sama dengan X dikali T min tau, dan YN sama dengan X dikali N min K.
yang mana dengan keterangan YT adalah sinyal keluaran waktu kontinu, XT adalah sinyal masukan waktu kontinu, YN adalah sinyal keluaran waktu diskrit, dan XN adalah sinyal masukan waktu diskrit. Dan tau adalah waktu penundaan yang diterapkan pada sinyal itu, dan K adalah jumlah sampel yang digunakan sebagai waktu penundaan. Baik, selanjutnya di sini ada contoh soal dari salah satu operasi dasar sinyal, yaitu atenuasi. Sebuah kanal memiliki sifat melemahkan sinyal yang dilaluinya sehingga menyebabkan level sinyal yang lewat turun 20%. Apabila sebuah sinyal sinus memiliki persamaan S1T sama dengan sin 5pi FCT dengan FC sama dengan 10, bagaimana bentuk sinyal sebelum dan sesudah atenuasi? Nah, ini adalah sintaks yang harus di-input ke dalam aplikasi MATLAB untuk menghasilkan grafik atenuasinya. Yang mana di sini ada attenuation factor atau faktor dari atenuasi yang tadi sebesar 20% dan FC di sini dilambangkan sebagai F0 yang mana nilainya sebesar 10 Hz. Kemudian di sampingnya di sini ada output dari kode sebelumnya, grafik yang sudah kita input sintaksnya tadi. Selanjutnya ada analisis dari grafik dan sintaks sebelumnya. Hasil dari sintaks sebelumnya memberikan output grafik proses atenuasi pada sinyal sinusoidal. Sinyal asli yang berupa gelombang sinus dengan amplitudo 2 dikurangi amplitudonya menjadi 0,4, yang mana tadi perhitungannya adalah 2 dikali 0,2 melalui perkalian dengan faktor atenuasi. Hasilnya kemudian divisualisasikan di dalam dua plot terpisah untuk memperlihatkan perbandingan antara sinyal asli dan juga sinyal yang telah diatenuasi. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan kekurangan dan kelebihan atau kelemahan dari masing-masing operasi dasar sinyal. Yang pertama adalah kekurangan dan kelebihan dari operasi dasar penjumlahan. Dari sisi kelebihannya, penjumlahan dapat mengatasi kombinasi sinyal, modulasi, dan peningkatan SNR dalam kondisi tertentu. Namun, untuk kekurangan atau kelemahan dari penjumlahan ini adalah akan terjadi overload jika jumlah sinyal terlalu besar atau terlalu banyak atau amplitudonya terlalu besar. Kemudian adalah kelebihan dari operasi dasar sinyal, yaitu perkalian pada sinyal, yang mana pada kelebihannya, perkalian dapat melakukan modulasi, filtering sederhana, dan deteksi pada sinyal. Namun, pada kekurangannya, perkalian sinyal dapat memungkinkan pembatasan pada frekuensi sinyal. Kemudian, pada amplifikasi sinyal yang memiliki kelebihan untuk memberikan peningkatan daya sinyal dan kompensasi pada atenuasi. Namun, untuk kekurangannya, amplifikasi dapat menyebabkan terjadinya noise dan konsumsi daya yang dibutuhkan oleh amplifikasi cukup besar. Selanjutnya adalah kelebihan dari atenuasi. Atenuasi dapat memungkinkan adanya perlindungan overload, menyesuaikan impedansi, dan memungkinkan terjadinya filtering sederhana. Namun, untuk kekurangan dari atenuasi adalah akan menjadikan sinyalnya melemah dan akan terjadi distorsi jika atenuasinya terlalu besar. Kemudian, ada kelebihan dari delay atau pergeseran pada sinyal. Delay dapat menyinkronkan sinyal dari sisi kelebihan, namun dari sisi kekurangannya, delay dapat menyebabkan distorsi jika delay terlalu besar, terutama pada sinyal yang memiliki frekuensi tinggi. Sebagai tambahan, distorsi adalah perubahan bentuk gelombang pada sinyal. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan.
Kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya paparkan tadi adalah bahwa operasi dasar sinyal merupakan manipulasi matematis atau perhitungan yang dilakukan pada sinyal untuk mengubah karakteristiknya dari sinyal yang awalnya seperti A, kemudian setelah dilakukan perhitungan atau manipulasi matematis menjadi sinyal yang berbentuk seperti sinyal B. Operasi ini juga sangat penting dalam pengolahan sinyal, baik itu sinyal analog maupun sinyal digital. Dan beberapa operasi dasar umum yang sering kita temui adalah seperti penjumlahan, perkalian, amplifikasi atau penguatan pada sinyal, atenuasi atau pengurangan pada sinyal, serta delay atau pergeseran pada sinyal yang sudah kita jelaskan satu persatu sebelumnya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.